Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa channel Energi Sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqomah di dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini kita akan membagikan kisah keajaiban solawat, yaitu sembuh dari penyakit gondok dengan solawat. Lalu bagaimanakah kisahnya? Beliau menceritakan pertama kali bersolawat itu di awal tahun 2020. Dari mulai tanggal 5 September 2020, dia mulai bersolawat setelah sholat subuh. Sholawat yang biasa beliau baca adalah sholawat Jibril, sholawat menjiat, dan sholawat Nabi. Pada awal-awal memulai sholawat, beliau tidak banyak jumlah sholawatnya karena sering mengantuk. Tetapi di hari-hari berikutnya ditambah lagi jumlahnya sampai 2 kali lipat dari yang biasanya. Beliau menceritakan alasan kenapa menambah jumlahnya karena dia merasakan ketenangan hati dan perasaan jadi adem. Sedikit saja bersolawat, hati jadi adem, apalagi banyak, katanya beliau menceritakan kisahnya. Dia terus bersolawat setiap hari setelah 3 minggu terkena penyakit ada benjolan di sekitar mata. Anehnya, ketika terkena penyakit tersebut, beliau merasakan biasa aja tanpa ada kecemasan dan kepanikan. Mungkin karena sering bersolawat, perasaan jadi tenang. Ibu dan nenek beliau malah syok setelah penyakit beliau diketahui oleh ibu dan neneknya. Beliau menyuruhnya ke rumah sakit bersama ibunya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, maka harus dioperasi. Terus kata dokter, dioperasinya besok hari. Tapi sebelum dioperasi, kata dokter, saya harus diambil sampel darah dulu dan dilaksanakan pada hari itu juga. Ketika diambil sampel darah sama dokter, beliau pingsan dan langsung dilarikan ke ruang IGD dan dipasang oksigen. Setelah kondisinya lemah dan dokter menyarankan istirahat dulu dan jangan dulu dioperasi. Enggak jadi besok, kata dokternya, dan harus menunggu kondisi baik dulu, kata dokternya. Jadi beliau menunggu seminggu lagi untuk operasinya. Nah, setelah 2 hari, rekan-rekannya menjenguknya sambil membawakan makanan dan amplop. Dan di hari itu, dan alhamdulillah, beliau mendapatkan rezeki. Dan besoknya, beliau bersolawat Jibril sebanyak-banyaknya dan tidak menghitungnya. Setelah maghrib menggunakan air 1 gelas, dan sebelum berzikir dan bersolawat, dia berdoa terlebih dahulu menggunakan bahasa Indonesia dengan doanya, "Ya Allah, dengan air ini sebagai perantara kesembuhan darimu untuk menyembuhkan benjolan ini. Tolong kecilkan benjolan ini dan hilangkanlah ya Allah. Amin." Terus beliau membaca surat-surat pendek. Kemudian dilanjutkan dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian membaca tasbih, tahmid, serta takbir, dan diulang-ulang sambil meyakinkan diri atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan maghrib sampai isya air dibacakan sholawat, dan setelah azan isya berkumandang, air diminum dan sisanya dibasuhkan ke area benjolan sambil membaca la haula wala quwata illa billah. Setelah sholat isya, beliau lanjutkan kembali bersolawat dengan segelas air putih. Dan setelah 3 hari mengamalkannya, benjolan sedikit kelihatan mulai mengecil dan beliau mengurungkan niat untuk operasi. Dan beliau terus mengamalkan sholawat dengan segelas air putih. Setelah berhari-hari, alhamdulillah benjolan mengecil dengan sendirinya. Dan alhamdulillah dengan berkah sholawat tidak jadi operasi dan malah mendapatkan rezeki karena banyak yang menjenguk ketika dia sakit. Dan itulah keajaiban sholawat yang beliau alami. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Pertama, hikmahnya adalah kita harus yakin
Allah akan memberikan pertolongan kepada kita melalui sholawat yang kita dawamkan. Yang kedua, ketika melakukan terapi energi sholawat, gunakanlah air sebagai media penyembuhan agar stem cell lebih cepat teraktivasi dengan energi sholawat. Yang ketiga, melakukan terapi dengan energi sholawat tidak cukup hanya satu kali, tetapi harus diulang-ulang. Nah, demikian cerita singkat tentang keajaiban sholawat yang di dalam terapi penyembuhan penyakit. Mudah-mudahan dengan cerita ini kita lebih yakin dan lebih semangat di dalam mengamalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe serta bagikan channel Energi Sholawat ini. Niatkan ketika like dan subscribe channel ini untuk amal ibadah dan bersedekah, serta untuk menghubungkan energi sholawat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya dan meluaskan rezeki kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.